Jadi tapi di balik jurnalis yang ditakuti sama semua orang, ternyata punya sisi kemanusiaan juga yang luar biasa. Ini dibuktikan bukan hanya sekarang dari saya tahu betul lah karena saya juga monitor dulu yang di tsunami Aceh luar biasa salah satunya gerakan dari Bang HS. Saya masuk ke sisi sini Bang HS. Anda kan selain aktif di sosial, aktif juga di masyarakat ya. Masyarakat maksudnya di Kota Bogor. Jadi di edisi perdana kita juga sempat bahas Bogor itu ya beberapa tokoh legend ya salah satunya Bang HS. Hasil karyanya ada Bogor Sahabat yang sangat diinginkan semua orang ingin masuk di grup itu ya. Dulu saya dengar antriannya sampai berbulan-bulan nggak bisa masuk. Gitu. Terus ada Bogor Ku Bersih. Jadi kegiatan yang menurut saya sih bukan ini pantauannya bukan lagi Bogor dan nasional. Semua orang kepingin meniru dan mencontohkan Kota Bogor, tapi kan lahir juga dari tangan dingin Bang HS ini gitu kan. Kemudian Festival Merah Putih, Anda juga bagian dari salah satu legend yang ada di FMP-nya kan. Begitu juga dengan Biopori. Ini juga kegiatan-kegiatan yang ada di Bogor yang luar biasa. Salah satu penggagasnya ya Bang HS ini. Gimana nih ceritanya Bang? Jadi ya memang saya mengajar memang dulu masyarakat Bogor ini kan kulturnya di Jakarta ya. Iya. Eksklusif, sendiri makan sendiri. Kalau ada masalah orang berkelahi di sana, polisi berkelahi dengan tentara, kemudian antara umat beragama, antara ini dengan ini dan seterusnya. Dan saya makanya bikinlah Bogor Sahabat itu. Bogor Sahabat itu kita bikin, kita masukin semua orang di situ. Pendeta, kiai, habib, semua ada di situ. Wali kota, bupati semuanya. Jabat semua ada di situ. Sipil, militer, ada dari strata yang bawah juga semua ada di situ. Ini kita rangkum di situ. Hanya kebersamaan itu, kolektivitas itu berjalan dan ini sudah sangat lama dan alhamdulillah. Mungkin saat ini orang sudah tidak tahu bahwa bersama ini siapa saja yang mendirikan. Bagi saya itu tidak penting. Karena tidak ada ketuanya. Ya Festival Merah Putih yang saat ini sudah menjadi kegiatan rutin. Ini adalah tahun ke-6 ya? Ke-7 ya. Oh ke-7 ya? Masuk ke-7 dan alhamdulillah sudah menjadi kegiatan masyarakat dan ini sudah milik Kota Bogor. Ini sudah menjadi milik masyarakat Bogor. Ini hanya kota-kota di Kabupaten Bogor. Dan kalau masyarakat orang dari luar Bogor datanglah ke Bogor menjelang 17 Agustus itu pasti semarak sekali. Dan saya amati Bang HS, Festival Merah Putih ini jadi barometer buat daerah lain. Ya. Semua daerah juga jadinya belajar di kita ya. Ya. Walaupun mungkin ya nggak gampang juga ya, kan butuh proses ya. Mungkin mereka yang bisa hanya buat ngibarin benderanya atau masang umbul-umbulnya atau bikin yang lain ya. Tapi keunikan di FMP ini tiap tahun selalu banyak inovasi-inovasi baru ya. Dan Anda kan pernah menjadi ketua ya, kan? Luar biasa, tapi kan tetap tokoh di balik ini kan Bang HS. Jadi itu ya memang itu tujuannya. Ini tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu kumpul di situ. Anak-anak yang berkelahi, ada yang suka muda, ini kita kumpulin di situ. Makanya saya bilang kemarin ketika ada masalah dengan pejabat manalah di sini, mereka panitia datang ketemu saya. Ini gimana? Bilang ke mereka, ini kegiatan masyarakat. Yeah. Siapapun yang tidak mau menghalang-halangi atau ingin menjauh dari kegiatan ini berarti dia menghalangi dan menjauh dari masyarakat. Dia memisahkan diri dari masyarakat. Setuju. Ini kegiatan masyarakat. Jadi memang ini ya kegiatan nggak ada embel-embel politik, nggak ada apa-apa. Ini kegiatan yang harus semua elemen masyarakat mendukung. Toh juga wali kota juga sangat mendukung kan? Kan benefitnya kan bukan ke saya atau bukan ke siapa, bukan ke panitia, tapi benefitnya kan untuk Kota Bogor kan, untuk Kabupaten Bogor. Jadi yang tahu bahwa ini Bogor gitu. Nah, Bang HS yang satu lagi itu Bogor Ku Bersih gimana? Nah, Bogor Ku Bersih itu gini, saya melihat bahwa wali kota mengeluh waktu itu. Bagaimana masyarakat itu bisa terlibat ya? Karena saya bilang sama wali kota, pembangunan terbaik itu adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat. Iya, benar. Jangan
wali kota sendiri yang mengerjakan, ini sulit mengerjakan, terlalu mahal harganya. Itu Jadi masyarakat. aktifnya masyarakat sekota Bogor. Makanya kita membuat Bogor Publicity melibatkan seluruh RT Iya. yang ada dengan kita kasih hadiah, dan itu sudah berlangsung sudah Bogor Publicity ke berapa ini. Dan ya alhamdulillah ini menjadi program reguler pemerintah Iya. Kota Bogor. Jadi program Take Kota over Bogor. sama pemerintah Kota Bogor. Saya senang sekali. Tidak penting, sekali lagi tidak penting siapa yang membuat itu, tapi yang paling penting Kegiatan ini bersinambungan, iya, jalan bersinambungan dan benefitnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor. Kemudian biopori. Nah, biopori kalau Anda semua kenal biopori ada di seluruh Indonesia saat ini, Anda kan tidak pernah tahu biopori dikembangkan oleh siapa. Iya, iya. Tapi itu tidak penting bagi saya. Yang penting biopori itu bisa memberikan manfaat karena begini. Banjir yang setiap tahun, setiap musim kita mengalami persoalan dengan banjir, urusan sampah dan lain-lain, urusan kebersihan dan lain-lain itu diselesaikan di biopori. Dan kita mencoba, kita buat 5 juta yang di kawasan ini untuk mereduksi peluang banjir. Dan alhamdulillah kita begitu buat itu, Jakarta waktu itu sampai tidak banjir. Ya. Iya. Karena akhirnya keresap di sini. Gitu. Iya. Dan itu kita melakukan, dan sekarang alhamdulillah biopori sudah nasional, sudah sampai kemana-mana, dan ya saya berharap ini menjadi program pemerintah lah ya, di level pemerintah menjadi program program lingkungan ya, dikerjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut saya ini penting sekali karena manfaatnya sangat besar sekali. Ya, terutama yang sampah kan, problem kita sampah. Ya. Jadi kalau semua masyarakat sadar, tiap rumah juga membuat lubang biopori dan sampah itu dipilah, yang sampah organiknya misalnya masuk ke dalam lubang biopori dan nantinya juga jadi pupuknya juga bisa digunakan. Ya. Mungkin kan yang dipikirin atau yang masih diserahkan ke LH kan sampah-sampah organik ya. Iya. Jadi sampah-sampah organik itu akan selesai. Non-organik. Ya, sampah-sampah organik itu akan selesai di rumah kita masing-masing. Kalau di rumah kita itu ada lubang resapan biopori. Dan lubang resapan biopori ini kan ahlinya dari IPB, Prof. Kamir. Ya. Tarik keluar beliau dari IPB supaya ini tidak menara gading di sana. Ayo sama-sama Prof. Kamir kita jalan. Nah, itu tapi kan menariknya sesuatu kan kadang permata itu kalau nggak dikeluarin nggak akan muncul kan. Nah, jadi di saat ini Prof. Kamir yang membuat lubang biopori dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Radar Bogor, ini yang akhirnya kan jadi semua masyarakat tahu. Tapi mungkin ini juga harus terus diedukasikan. Ini harus secara rutin dan ini harus ada. Kita punya banyak bor ya, kita punya bor biopori itu banyak ratusan, dan itu kita bagi-bagi dulu sampai ke rumah-rumah. Ya moga-moga itu masih ada dan itu masih bisa dimanfaatkan untuk membuat lubang resapan di rumah masing-masing. Ya paling tidak kita menyelesaikan urusan air hujan yang jatuh di sekitar kita itu masuk ke pekarangan kita masing-masing. Air hujan jatuh ke pekarangan kita itu selesai di situ, dia tidak merembes keluar. Sampah-sampah organik yang ada di rumah kita itu selesai di situ, masukin kita buang keluar. Itu. Ya kemudian kalau sampah organik selesai maka kita juga bisa produksi penyakit, ya, lalat dan lain-lain itu kita dapat reduksi juga. Ini juga edukasi ke sobat kamus ini. Jadi kalau tinggal hanya lubangin dalamnya 1 meter, diameternya sekitar berapa? 10 inci ya? Iya, sekitar 10 inci udah sampah semuanya masukin. Dan itu yang menarik ya. Saya pernah nyoba tikus mati. Masukin ke situ nggak bau. Nggak bau. Ya. Itu dia. Itu hebatnya. Sampahnya masuk bawah nggak bau. Iya, tidak perlu dikuburin ya. Dan satu lubang biopori itu bisa meresapkan air 8 liter dalam tempo 2 menit. Iya. Kita sudah coba, tapi ternyata kita coba 2 menit itu ternyata sampai 20 liter. Bisa nampung dalam tempo 22 menit. Ya akhirnya kan air itu tidak kebuang ke sungai, tapi masuk ke dalam ke tanah kita. Ya, keresap di situ pertama untuk mereduksi banjir di sana, yang kedua juga untuk kelembaban di sekitar situ, dan yang ketiga adalah untuk deposit air kita kembalikan air itu ke dalam tanah. Iya. Luar biasa nih sobat kamus. Jadi nanti nih Bang HS mau kemana? Apa tetap jadi jurnalis yang sangat kritis atau mau main ke BUMN lagi gitu atau lebih levelnya jadi di kabinet gitu? Yes, karena prinsip
saya punya prinsip hidup itu adalah kalau saya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, sekarang saya harus mengelola kehidupan, Iya. maka tidak penting saya itu ada di situ. Menurut saya itu menjadi tidak penting. Ya, jadi kenapa saya bilang untuk kehidupan? Kita ini manusia jangan berpikir bahwa kita ini hanya kita yang hidup. Jangan hanya kita yang berhak untuk hidup. Hewan lain juga punya hak untuk hidup. Iya. Kita membuat biopori, itu Iya. kita memberi makan kepada binatang, hewan-hewan yang ada di dalam tanah itu untuk hidup. Karena mereka punya hak untuk hidup. Jadi kita misalnya memberi makan kucing, memberi makan yang lain, itu juga kita memberi hak mereka untuk Ini bagian dari lingkungan kita. hidup. Karena Iya. karena itu ya ketika kita berpikir tentang kehidupan, maka jangan berpikir bahwa yang harus hidup itu adalah kita sendiri. Sehingga kita ini menikmati hidup yang mewah, tapi mungkin ada kucing di sekitar kita, ada yang mati. Iya. Nah, bicara hewan, saya juga dapat info Bang HS ini bukan pengkoleksi sih, tapi memelihara kucing yang sangat banyak. Jadi kadang-kadang kucing-kucing itu yang nggak punya rumahnya mampir ke situ gitu kan. Dan Bang HS tuh, jadi sekarang ada berapa kucing yang dipelihara di rumah? Sekarang tinggal sedikit, pernah 40-an. Wow, 40 kucing ya? Iya, tinggal sedikit lah. Karena ya, kucing itu ternyata punya perasaan yang punya rasa, ternyata sama. Kalau kita berada dengan mereka, kita pelajari perilaku mereka, ya, perasaan mereka itu, sensitivitas mereka itu mirip dengan manusia. Kucing itu kalau Anda marahi, itu jangan dikira bahwa dia tidak tahu. Tahu ya? Karena ada satu kucing saya bagus sekali, karena dia agak gemuk, dia tidur aja di atas kursi tidur, bagus kucing. Saya bilang, kamu kok tiap pagi tidur aja, keluar dong, itu nangkap burung di sana, main dong di luar, banyak cewek di sana. Kalau begitu keluar gitu, gitu kan? Saya pergi kantor, pulang sudah nggak ada dia. Saya 1 minggu nyari dia nggak dapat, kabur. Perasaannya ini sudah, dia tidak mau dimarahi. Itu coba. Jadi jangan dikira bahwa orang saja yang punya perasaan seperti itu. Binatang juga seperti itu. Jadi saya sekarang berusaha untuk tidak hilang. Anda juga tahu saya, karena saya bergaul dengan mereka, itu kucing itu jelasnya juga tinggi. Iya. Itu jelasnya juga luar biasa. Jadi jangan ini. Makanya saya sekarang ya berusaha untuk tidak inilah. Dan kucing itu juga jangan dibohongin. Iya. Jangan dibohongin itu begini. Kalau ada kucing di dalam rumah, Anda keluar, kalau Anda kasih makan, Anda mau usir keluar itu. Iya. Itu jangan. Nggak sekali kita bohongin pasti dia nggak mau lagi kan? Jadi ya mau kasih dipanggil keluar, ya makan. Jadi saya itu kalau pulang, itu kucing-kucing itu kan tahu dia bunyi mobil saya itu kan, lari dari mana-mana, kumpul semua tuh. Di baris di garasi itu buat gitu. Jadi ada yang mikir, ada yang nggak, ada yang bandel. Nggak, bosku pulang katanya. Satu lagi Bang HS, ini kegiatan sosial juga yang lagi rame kan sekarang, Sandi Walking. Anda juga bagian dari komunitas itu ya. Yang kalau menurut saya juga ini luar biasa juga, itu luar biasa dahsyat dan sangat diminati. Ini SW ini terbuka buat umum apa sama komunitas? Saya terbuka. Ini terbuka untuk umum, dan Sandi Walking ini sebetulnya satu kebersamaan olahraga kita yang bersama-sama, sebetulnya komunitas ya. Yang siapa saja boleh ikut di situ. Dan kan yang ikut sini kan ada Jakarta, Iya. Sampai kita ke gunung-gunung. Yang penting kuat aja ya. Ya kuat aja. Gunung, Anda juga keluarga ikut dan lain. Intinya kita sehat bersama lah. Iya. Tapi ini tetap dipertahankan walaupun sekarang kondisi sudah mulai normal. Ya, tetap dipertahankan. Dalam kondisi COVID kemarin kan kita jalan juga ke gunung-gunung. Dihitung nggak udah berapa curug yang Ya kita sudah puluhan curug yang kita datangi. Tapi yang pasti tidak ada curug yang terlewatkan. selalu ibu-ibu apalagi itu sudah carinya kalau bisa yang ada curugnya gitu. Tapi ada yang kapok nggak? Ya, karena kan sekali ikut bisa 7 sampai 15 kilo ya. Apa ada lebih? Itu yang saya juga heran juga. Pernah kita sampai 22 kilo. 22 kilo. Jatuh bangun di gunung-gunung. Ibu-ibu jatuh bangun. Menurut saya ini tobat ini. Besok minggu depan nggak ikut lagi. Nggak tobat dia. Ikut lagi. Itu memang. Nggak, biasa kapok pulang dari situ. Paling sehari besoknya berubah lagi. Ini luar biasa.
Kita pernah sampai 70 orang ya ikut di Sunday Walking itu. Luar biasa. Dan kita juga sudah sampai ke Cianjur ya, kita sudah sampai ke mana-mana Sunday Walking. Yang pasti ini memberikan manfaat buat peserta ikut ya. Terutama kemarin pandemi kan jadi imunnya pada naik semua. Iya, jadi sehat lah. Iya. Untuk menjadi sehat itu jangan hanya Anda sehat, Anda harus sehat dari kita kan. Iya. Ajak bersama-sama untuk sehat bersama. Sehat bersama. jangan sehat itu Anda sambil duduk ya, kita harus sehat lah. Sehat itu apa? Caranya gimana bisa sehat? Nggak sehat itu juga harus sehat bersama. Iya. Kalau ada teman kita yang nggak sehat kan jadi beban kita juga kan. Iya. Makanya di karyawan di saya bilang kalau Anda terlambat masuk kantor karena olahraga, nggak masalah. Wah, keren. Itu nggak masalah. Iya. Itu nggak masalah. Anda terlambat karena olahraga, nggak masalah. Tapi jangan Anda bikin alasan olahraga Anda terlambat masuk kantor. Sehat itu penting. Iya. Sehat itu sangat penting sekali. Pekerjaan kita, program itu semua terganggu tiba-tiba ada karyawan sakit. Ya, itu luar biasa dan menurut saya sehat itu jangan kita sendiri yang sehat. Kita harus sehat bersama, aja bersama, olahraga bersama. Ya, luar biasa nih sobat Kang Mus. Tokoh hari ini kita memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita. Pengusaha sukses, sosialnya luar biasa. Ilmu santrinya juga masih dipakai sampai sekarang ya. Jadi Bang HS, nasihat apa sih buat sobat Bang Kang Mus ini? Ya, dan kondisi ini kan sedang sulit. Ya. Kita kondisi sedang sulit segala-galanya, sulit ekonomi, sulit sosialnya, sulit macam-macam sulit kehidupan. Ya, kita berharap banyak pada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita itu tidak hanya wali kota, pejabat, tapi di DPR dan lain. Ketika Anda bekerja, Anda berpikir rakyat yang lagi sulit. Maksudnya kita hentikan bersama-sama Anda itu yang bukan hak. Korupsi itu kalau bisa jangan ada. Ya. Karena Anda harus sadar sedarnya bahwa itu Anda merampas hak rakyat yang begitu uang banyak. Rakyat. Anda merampas hak rakyat ya, dan rakyat bisa menjadi miskin sebagai akibat dari perilaku Anda itu. Saya teman-teman di DPR terutama ya, Anda benar-benar menjadi wakil rakyat yang memikirkan rakyat ya. Karena sampai nanti Anda sudah dipilih rakyat, tapi Anda juga menjadi orang yang justru memberikan bobot terhadap kesulitan rakyat. Yeah. Ini yang menjadi penting ya. Kita di mana saja kita berada, entah itu kita menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, wali kota, pejabat apapun, orientasi berpikir kita adalah orientasi kepada rakyat dan masyarakat. Nah, kita pemimpin di perusahaan di mana-mana, ya memang kita mengejar laba, mengejar untung dan sebagainya. Tapi sebaiknya yang kita berpikir itu kita maju bersama dengan karyawan. Iya, benar. Itu menjadi penting. Jangan sampai nanti direksinya saja yang kaya, direksinya yang punya uang, direksinya yang tapi karyawannya tidak. Itu saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya makanya salah satu tagline saya itu adalah maju bersama. Ya, karena akan jadi berkah. Ya, itu maju bersama ya. Dan alhamdulillah ya kita bisa bertahan juga karena mungkin ada kolektivitas, ada ya keberkahan bersama. Ya. Terus yang terakhir Bang HS, apa pesan-pesan buat generasi muda? Jadi kan nanti yang akan memimpin masa depan Bogor, Indonesia kan anak-anak muda yang ada sekarang kan. Kan kita ketemu hari ini memberikan inspirasi mereka dan apa yang disampaikan ke mereka buat mereka juga bisa bertahan. Ya, semua orang harus bermimpi kan, harus punya mimpi untuk jadi apa, punya mimpi untuk berbuat apa, punya mimpi untuk bisa kerja apa. Kemudian, tapi sebaik-baik adalah dua hal ya sebetulnya. Ya, ketika Anda ngomong, Anda buat. Gitu. Kalau Anda ngomong saja, ya, tanpa Anda berbuat, ya sepertinya sebaiknya ini tidak. Kadang-kadang banyak orang sekali yang pintar sekali ngomong, tapi realitasnya orang ini tidak pandai berbuat. Yeah. Berbuat saja, salah nggak apa-apa.
Yang penting salah. melakukan ya. Anda sudah melakukan. Iya. Anda sudah melakukan, Anda nggak apa-apa. Jadi hidup ini kan trial and error sebetulnya. Iya. Kita hidup ini trial and error. Jadi tidak bisa kita jadi terus kita bisa menjadi karyawan, kita menjadi orang, kita bisa menjadi direksi, kita bisa untung banyak, kita bisa tidak bisa. Semua butuh proses. Butuh proses. Dan Iya. proses itu juga menempa kita, membawa kita pada saat kematangan banyak hal, kematangan bisnis, kematangan sosial, banyak hal. Dan ketika kita berada pada level tertentu, ya di dalam pikiran kita, ya bukan kita sudah pikir bagaimana kita bisa menyelamatkan. Oke, luar biasa, Sobat Kamus, tokoh kita hari ini ya, memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita bersama. Terima kasih Bang HS sudah mampir ke sini. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Terus berkarya buat Radar Bogor dan Insyaallah masyarakat Kota Bogor. Ya. Jadi masyarakat Bogor juga menunggu kreativitas, Ya. ide-ide baru atau event-event besar yang akan muncul di kemudian hari. Ya, kantor Radar Bogor itu kantor rakyat. Datang aja ke sana. Alhamdulillah. Semangat terus. Ya. Ya, Sobat Kamus, demikian episode kedua kita kupas tokoh kita hari ini, memberikan inspirasi buat kita. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semua, terutama para pelajar, anak muda, teman-teman yang ada di pasar, bahwa hidup itu sederhana, tapi hidup itu harus berbagi. Tapi hidup itu juga harus kita melakukan sesuatu, jangan diem. Intinya harus bekerja keras. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.